materi gitu. Jadi menjelaskan perhitungannya saja. Oke, mari kita mulai aja ya. Eh, pada soal ini kan ada Bapak Adam itu sebagai pegawai tetap. Dia statusnya kawin, punya satu anak dengan penghasilannya sebagai berikut. Bisa dilihat di ini ya. Nah, selanjutnya ditanyakannya tuh hitung pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong tiap bulannya oleh pemberi kerja pada akhir tahun. Yang pertama itu ada pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh pegawai, kemudian tanggung pemberi kerja dan juga diberi petunjangan oleh pajak. Oke, langsung ke perhitungannya. Nah, kan tadi untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh pegawai dan ditanggung pemberi kerja itu kurang lebih sama ya. Nah, yang pertama itu harus dihitung penghasilan bruto. Nah, eh, gaji pokok si Bapak Adam ini kan 8 juta ya, dimasukkan. 8 juta, terus karena ia punya anak, tunjangan satu anaknya itu 200.000, terus tunjangan istrinya 400.000, tunjangan jabatannya 1.500.000, tunjangan perumahannya itu 1 juta. Nah, karena ini ditanggung oleh pegawai, jadi iuran-iurannya itu ditambahkan. Tadi iuran kecelakaan kerjanya itu 100.000, iuran kematiannya 100.000, iuran tunjangan hari tua itu 2,5% gaji. Nah, 2,5% dari gaji itu kan gajinya 8 juta, hasilnya itu 200.000. Terus iuran pensiunnya itu 1,5% dari gaji, 1,5% dari 8 juta itu 120.000. Terus kita jumlahkan saja, karena ini sama ya, yang ditanggung pegawai sama pemberi kerja, jadi saya akan sekalian aja menjelaskannya. Nah, jumlah dari penghasilan bruto yang ini dijumlahkan dengan yang ini. Terus kumaha? Itu jumlahnya tuh 11.620.000. Terus ini dikurangi sama biaya jabatan itu 5% dari bruto itu 500.000. Nah, dikuranginya tuh sama biaya jabatan 5% bruto 500.000 dan juga iuran yang ditanggung pegawai. Nah, iuran yang ditanggung oleh pegawai itu kan tadi iuran pensiunnya 1% dari gaji. 1 juta, 1%-nya itu 80.000. Iuran tunjangan hari tua 2% dari gaji itu 160.000 dijumlahkan. Jumlahnya tuh 740.000. Nah, tadi untuk mengetahui penghasilan penghasilan neto sebulannya, jumlah penghasilan bruto ini dikurangi dengan ini yang 740.000. Jadi 11.620.000 dikurangi dengan 740.000 itu hasilnya 10.880.000. Nah, itu untuk saya. Nah, kalau untuk setahun itu tinggal dikalikan 12 aja. Totalnya itu 30. Ini karena dia udah menikah, udah punya anak juga, dia ada PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Nah, wajib pajak pribadi yaitu 54 juta si Bapak Adamnya. Terus karena ia sudah menikah, jadi dan punya anak ditambahkan masing-masing 4.500.000. Di PTKP-nya itu 63 juta. Ini tuh jumlah dari 54 juta ditambah yang 4.500.000 dan juga yang satu anak 4.500.000, totalnya 63 juta. Terus, jumlah PKP itu penghasilan kena pajak itu penghasilan net setahun dikurangi PTKP. Tadi kan penghasilan neto setahunnya 130 juta, KP-nya 63 juta. Jadi hasilnya tuh 67.506.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pajak penghasilan pasal 21 terutangnya. Eh, Kan untuk dari tarif pajaknya tuh sampai 60 juta 5%, sisanya tuh 12% ya. Nah, 5% dari 6 kan 3 juta. Nah, lalu selanjutnya kan masih ada tuh 7.610.000. Kita kalikan dengan 15%. Totalnya tuh 1.134.000. Kemudian ini itu ditambahkan. Jadi pajak
penghasilan pasal 21 34.000. Kalau untuk sebulannya tinggal 12 aja, yaitu 344.500. Nah, untuk pemberi kerja juga sama hasilnya. Oke, selanjutnya untuk yang ditanggung oleh tunjangan pajak. Sebenarnya sama, cuman karena ini ditanggung oleh tunjangan pajak, maka di penghasilan brutonya itu tinggal ditambahkan tunjangan pajaknya yang sebelumnya. Karena kan tadi di soal kata sebesar pajak yang terhutang pada tahun pajak berjalan. Tadi itu 344.500. Kita tambahkan aja kan tadi ini jadi tadi itu 344.500. Nah, hasilnya itu 11.960.500. Terus untuk yang ke bawahnya itu sama kayak perhitungan yang tadi. Totalnya tuh dikurangi 11.740.000, hasilnya 11.224.000 itu untuk sebulannya. Nah, kalau untuk setahunnya tinggal dikali 12 juga, hasilnya 134.694.000. PTKP-nya juga sama, tetap 63 juta. Nah, hasilnya tuh jadi tetapi di jumlah PKP-nya jadi beda karena kan tadi penghasilan atau setahunnya 134 juta 694.000 dikurangi sama jumlah PTKP-nya tuh 71.694.000. PKP-nya tuh 70 pajak penghasilan itu terutangnya. Juga kayak tadi kan 5% dikali 60 juta ini 3 juta. Nah, karena sisa dari 71.694.000 itu 11.694.000. Nah, 15% dari 11.694.000 itu 105.171 juta 154.100. Ya, jumlah PPh pasal 21 setahunnya itu jadi 44.754.100. Kalau sebulannya dibagi 12 jadi 396.175. Jadi kalau untuk yang PPh pasal 21 ditanggung pegawai dan pemberi kerja itu hasilnya sama. Sebulannya itu 344.500. Kalau untuk 6.175. Sudah cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak? Kalau nggak ada lanjut. Selanjutnya untuk nomor 2 itu hitung take home pay, biaya fiskal, dan biaya komersial. Nah, take home pay itu kan penghasilan bersih yang diterima oleh Bapak Adam setelah dikurangi oleh pajak penghasilan 21 dan iuran lainnya. Take home-nya itu ribu. Terus dikurangi sama iuran 1% dari gaji, tunjangan hari tua 2% dari gaji, dan PPh 21-nya. Kalau untuk take home pay antara ditanggung pegawai sama pemberi kerja itu sama aja hasilnya. Jadi ini di 11.620.000 dikurangi dengan ini total ini hasilnya tuh 11.035.500. Eh, Kalau untuk yang ditanggung tunjangan pajak itu karena kan pajaknya tadi beda ya. Kalau PPh pasal 21-nya itu 396.175. Jadi untuk take home pay yang ditanggung oleh tunjangan pajak itu 11.328.325. Nah, kalau untuk biaya fiskalnya tuh total penghasilan bruto yang diberikan kepada Bapak Adam itu tadi 11.620.000 untuk ditanggung pegawai dan pemberi kerja, dan 11.964.500 yang telah tadi kita hitung di atas. Nah, kalau untuk biaya komersial sendiri itu eh, termasuk pajak penghasilan pasal 21 yang jika ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, tadi kan penghasilan brutonya itu 11
1.620.000. Iuran-iuran pensiunnya tuh 1,5% gaji. Nah, itu 2,5% dari gaji. Dari tadi 8 juta itu 200.000. Karena ini pajak penghasilan 21-nya. Kan tadi itu udah disebut yang mencakup, yang dihitung, kalau yang dihitung pajak 21-nya jika ditanggung oleh pemberi kerja. Jadi nggak ada. Kalau yang di perhitungan ditanggung pemberi kerja itu dimasukkan. Nah, untuk yang ditanggung pegawai ini ditambahkan dengan makan siangnya tuh 400.000, seragam 300.000, iuran kecelakaan kerja dan iuran kematian 100.000. Ini tuh ditambahkan tadi penghasilan brutonya tuh ditambahkan iuran ini dan biaya natura ini totalnya tuh jadi 12.840.000. Kalau untuk yang ditanggung oleh pemberi kerja karena eh, ditanggung oleh pemberi kerja. Jadi pajak penghasilan 21-nya itu dimasukkan. Jadi ini 11.620.000 ditambah 100, ini yang dari iuran pensiun sampai iuran kematian itu dijumlahkan. Totalnya itu jadi 13.184.500. Nah, kalau yang ditanggung tunjangan pajak, karena kan tadi pajaknya beda ya. Eh, jadi untuk jumlahnya tuh jadi 13.580.675. Jadi untuk penghasilannya tuh kayak perhitungannya sama-sama aja, cuman beda di pajaknya aja. Itu. Eh, untuk penjelasan ini yang nomor 11, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau lanjut aja? Ada yang bertanya nih sebentar di room chat. Boleh. Pertanyaannya, perkenalkan saya Rifki, izin tanya terkait yang satu, apa yang ngebedain tunjangan ditanggung pegawai dan pemberi kerja dengan ditanggung tunjangan pajak sehingga hasilnya beda? Benar tadi. Aku ulangi ya. Boleh, boleh ulang. Apa yang tunjangan ditanggung pegawai dan pemberi kerja dengan tunjangan ditanggung pajak sehingga hasilnya beda ditanggung. Nah, karena kan tadi apa yang ditanggung oleh pemberi kerja, pegawai. Kenapa ada tunjangan pajaknya? Karena kan dari soalnya juga yang perhitungan yang C yang ini kan diberi tunjangan pajak karena sebesar pajak yang terhutang pada tahun pajak berjalan. Ini tuh, bentar, biasanya itu tuh kayak apa ya, dari kebijakan perusahaannya juga gitu. Makanya dikasih tunjangan pajak. Kalau misalnya yang memberi kerja dan tanggung pegawai itu kenapa nggak ada? Karena ya itu tergantung kebijakannya juga, tergantung kebijakan dari perusahaannya juga gitu. Apakah ada lagi sebelum dilanjut? Lanjut aja ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang nomor 12. Nomor 12 ini tentang Edi. Dia itu seorang petugas dinas luar asuransi. Dia memiliki NPWP. Nah, udah menikah juga. Terus penghasilannya berupa komisen. Ini di bulan Januari dia punya komisi 45 juta, Februari 50 juta, Maret 55 juta, April 60 juta, April dan Mei 60 juta, Juni 70 juta, Juli 45 juta, Agustus 50 juta, September 60 juta, dan seterusnya. Nah, terus
kita kan ditanyakan PPh satu terutangnya. Sebelum itu kita harus tahu dulu penghasilan brutonya. Penghasilan bruto kan dijumlahkan dari bulan Januari sampai Desember. Nah, totalnya itu 655 juta. Terus karena Teddy itu petugas dinas luar, jadi hanya 50% dari penghasilan bruto yang dikenakan oleh pajaknya. Nah, 50% dari penghasilan brutonya itu kan 655 juta. Nah, 50%-nya itu 327 juta 500 ribu. Karena ia punya NPWP. Nah, dan juga tadi itu sudah menikah ya. Jadi ada ada bukan karena NPWP. Dia udah menikah, dia tuh punya PTKP sebesar 54 juta. Nah, si ini 300 penghasilan kena pajaknya kan 327 juta 500 dikurangi PTKP karena ia sudah menikah 54 juta, totalnya 273 juta 500. Nah, untuk menghitung PPh satu terutangnya tuh eh, dengan tarif pajak yang pertama itu kan 5% dari 60 juta itu 3 juta. Nah, sisa dari 273 juta 500 ribu itu kan 213 juta 500 ribu. Nah, 15%-nya itu 32 juta 25 ribu. Jadi ini dijumlahkan 32 juta 25 ribu dengan 3 juta 35 juta. Totalnya itu 35 juta 25 ribu. Ya, itu jadi pajak 21 terutanya itu senilai 35 juta 25 ribu dari penghasilan 655 ribu. Selanjutnya tuh nomor 13. Nah, ini tuh nomor 13 tuh eh, sama aja, hampir mirip dengan nomor 12 tadi. Tapi ini Sari ini tidak punya NPWP, jadi tarif pajaknya tuh lebih tinggi. Nah, penghasilan brutonya tuh 655 juta, sama juga kayak tadi. Nah, karena dia tidak punya NPWP, jadi dia hanya ini penghasilan kena pajaknya tuh 50% dari bruto, nggak dikurangi sama PTKP juga. Jadi 50% dari 655 juta itu 327 juta 500. Nah, untuk pajak penghasilan 21 terutangnya tuh 5% dikali 60 juta itu 3 juta. Nah, kan yang persen tuh sampai 250 juta. Jadi ini sampai 250 juta, 15%-nya itu 37 juta 500 ribu. Terus kan masih ada sisa tuh, sisanya 17 juta 500. Jadi kita pakai tarif yang 25%. Yaitu 25% dari 17 juta 500 ribu itu 4 juta 375 ribu. Jadi total pajak penghasilan 21 terutangnya untuk Sari itu 44 juta 875 ribu dari penghasilan bruto 655 ribu dan dia tidak punya NPWP. Nah, untuk nomor 14, eh, apakah yang ingin ditanya? Lanjut aja ya. Untuk nomor 14 itu, Bapak Rani, itu Bapak Rani, melakukan jasa perbaikan AC kepada PT Abadi Indah dengan fee sebesar 15 juta. Dia punya NPWP, terus hitung pajak atas penghasilan dan PPh 21 sebulan. Nah, pajak atas penghasilannya itu kan PKP. PKP-nya tuh pajak kena eh penghasilan kena pajak 50% dari penghasilan bruto. Kan tadi penghasilannya tuh 15 juta. 15 50% dari 15 juta itu 7 juta 500. Nah, pajak penghasilan 21 sebulannya tuh PKP dikali tarif pajak. Karena ini kurang dari 60 juta. Iya, jadi dia tuh menggunakan 5%. Nah, 5% dari 7 juta 500 itu 375 ribu. Terus untuk yang Ibu Pebi nomor 15. Ibu Pebi ini seorang pegawai tidak tetap yang bekerja sebagai pembuat sepatu. Upah yang dibayarnya itu dihitung dari jumlah sepatu yang diselesaikan.
Jumlah bayarannya sebesar 150.000 per sepatu dan dibayarkan tiap minggu. Dia tuh kerjanya tuh 1 minggu tuh 5 hari. 5 hari menghasilkan 25 sepatu. Upahnya 3.750.000. Terus ditanyakan PPh satu upah satuan Ibu Pepi yang diterima mingguan. Jadi, nah, upah seharinya kan tadi eh, ini tuh 3.750.000 tuh dalam seminggu. Seminggu kan ini 5 hari. Jadi dibagi 5, 3.750.000 itu dibagi 5, totalnya 750.000. Nah, terus kelebihan kena pajaknya kan untuk yang tidak tetap tuh 450.000. Kelebihannya tuh kan, nah ini yang upah sehari dikurangi 450.000 ini totalnya 300. Nah, jadi upah seminggu terutangnya itu dari yang si kelebihan pajak ini dikali 5 hari. Jadi upah seminggu terutangnya itu 1.500.000. Nah, untuk PPh satu yang dipotong mingguannya itu menggunakan tarif 5%. 5% dari 1.500.000 itu 75.000. Terus berapa upah bersih Ibu Febi yang diterima mingguannya itu ini aja yang tadi kan 3.750.000 dikurangi 75.000 dikurangi sama pajak penghasilan yang dipotong mingguannya. Jadi upah bersih yang diterima oleh Ibu Febi selama 5 hari itu 3.675.000 itu udah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti? Silakan. Ada yang bertanya di kolom komentar. Mau tanya yang nomor 11.1, kalau tunjangan pajak yang 344.500 di bagian PPh satu ditanggung tunjangan pajak itu dapatnya dari mana ya, Kak? Soalnya di Salma nggak ada gitu. Oke, jawab dulu yang nomor tadi ya, yang 11.1 ya, yang ini kan, yang ini. Kenapa tunjangan pajaknya 344.500? Karena kan di soal juga, di soal tuh ada, nah, pajak penghasilan pasal 21 diberi tunjangan pajak sebesar pajak yang terhutang pada tahun berjalan. Nah, ini tuh dihitung dari yang ini, yang pajak penghasilan pasal 21 sebulannya. Kan 344.500. Jadi ini tunjangan pajaknya tuh jadi 344.500 begitu dari yang ditanggung pegawai gitu sama yang pemberi kerja itu. Nah kan itu tuh yang ditanggung pegawai itu tahu kan harus bayar pajak. Nah karena terus yang ditanggung tunjangan pajak itu kenapa tunjangan pajaknya 344.500 ya karena tadi penghasilan yang sebelumnya 344.500 gitu. Selanjutnya Sama ada yang lain. Itu yang 450.000-nya hasil dari mana ya? yang nomor 15 ya. Ya, eh kan kalau yang dikenai pajak itu yang dari ada pas waktu itu mah eh, di materi apa ya kalau nggak salah yang pegawai tidak tetap itu kalau misal yang dikenai pajak tuh minimal penghasilan 450.000 gitu. Jadi 450.000 itu berasal dari ini batas penghasilan harian yang tidak kena pajak. Tuh, itu tuh ada apa ya? Ada itulah
dari yang karena ini pegawai tidak tetap, jadi ini tuh batas penghasilan harian yang tidak kena pajaknya itu 450.000 tuh. Jadi yang dikenai pajaknya tuh ini yang 100.000. Jadi dihitung kena pajaknya. Jadi kalau misal penghasilan kita eh, cuma apa ya, cuma di bawah 450.000 itu tidak kena pajak, tapi karena kalau di atas 450.000 itu baru kena pajak gitu. Untuk yang tidak tetap, pegawai tidak tetap. Apakah udah mengerti atau ada yang mau di dulu yang 450.000-nya dari mana? Atau perlu dijelasin ulang? Kalau udah, mungkin udah aja ya teh, cukup. Karena nggak ada yang nanya lagi mungkin. Teman-teman masih ada yang kebingungan atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, mumpung masih ada mentornya, biar lebih jelas. Iya betul Fahmi. Jadi yang kena pajaknya itu 300.000. Nah, jadi kalau misal kamu punya penghasilan, misal kamu kerja ya, terus penghasilan harian kamu tuh lebih dari 450.000, misal 500.000. Nah, jadi 50.000 yang kena pajak itu hanya 50.000 gitu. Kalau kurang dari perharinya dari 450.000, berarti itu enggak naik pajak 5%.